Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kita, yaitu servis motor. Dan di video kesempatan kali ini kita ingin memberi tutorial cara pemasangan, yaitu sporket dan pemasangan mimi sporket di Yamaha Vega ZR. Jadi ini mangkok sporket ataupun mangkok gandanya sudah haus, yang sudah diharuskan untuk pergantian. Jadi ini barangnya sudah tidak ori, ini sudah gantian juga, dan kita beli yang baru. Ini juga imitasi, bukan yang original. Jadi apa sih kendala jika sporket dan kampas sporket itu mengalami haus? Yang pertama, tarikan untuk awal untuk akselerasi itu terasa dia berat, seperti menahan dan loncat, seperti ngonjelak-ngonjelak di gigi 1 dan 2. Dan jika juga keduanya mengalami kehausan, akan mengalami turun, yaitu performa untuk tenaga di awal akselerasi. Nah, jadi ini bahan dari Yamaha Vega ZR. Dan ada perbedaan, yaitu di Yamaha Vega ZR itu ada dua tipe, yaitu diutamakan hitungan yaitu dari gigi sekunder ataupun gigi sentring. Di primer, di mangkok ganda Yamaha Vega ZR dia ada perbedaan mata dan halus dan kasar. Jadi tadi setelah kita belanja dan kita beli barang yang imitasi, yang KW nya, yaitu KW itu bisa dipakai, dan untuk ketahanannya kita kurang bisa memastikan semuanya. Itu tergantung pemakaian juga dan rutin pergantian oli, dan apa saja minus plus minus di gigi, yaitu sentring ataupun gigi primer di mangkok ganda ini. Yang satu sering terjadi di kendaraan, yaitu mau BB ataupun motor laki-laki seperti sejenis Yamaha ataupun Honda yang menggunakan gigi primer, sering terjadi yaitu mengalami dengung ataupun ngeraung di area mesin, yaitu di bagian bak kopling sebelah area kanan. Jadi ini penyakitnya seperti ini. Jadi ini di suara mesin sudah lumayan kacau. Satu lagi, dia terbantu karena suara kacau dari rantai temeng yang sudah kendor ataupun kendo, dan kita sudah ganti dan menggunakan part. Kalau rantai temengnya kita belikan yang itu part asli original. Nah, setelah itu kita ganti juga mangkok satu set dengan kampas-kampasnya seperti ini. Nah, ini kampas batu ganda, yaitu kampas sporket, sekalian kita ganti. Nah, simak terus video kita selanjutnya untuk cara pemasangan, yaitu dari pemasangan batu ganda dan pemasangan mimis engkol. Setelah kita buka seperti ini, dia ada bos mimis bagian tengah, kita lepas dulu. Dan untuk di fiber bagian mimis engkolnya kita tarik seperti ini. Dan jangan lupa bagian dalam mimis engkol dia masih ada ring seperti ini. Dia ringnya tebal sekitar hampir 2 milian. Nah, itu letaknya di mana, sama di posisinya kita letakkan di barang yang baru kita beli. Nah, kita letak di bawah, di bagian bawah alas. Dia untuk alas, ini untuk alas mimis, yaitu mimis engkol. Dan setelah itu kita lanjut pemasangan mimisnya. Lanjut kita pasang bos. Nah, untuk cara mudah untuk pemasangan, yaitu per, karena dia ada per 3 biji untuk menahan. Apa fungsi per ini? Fungsi per ini untuk cepat balik di bagian setelah kita selak engkol ataupun kita engkol, dia berputar untuk balik di bagian mimisnya. Nah, dan dia
Jadi pir mimis ini dia ada 3 biji. Cara pemasangannya biar tidak begitu ribet ataupun rumit, gampang, kita sediakan seperti ini. Ini adalah obeng kecil ataupun obeng picak. Oke, selalu kita tekan di bagian ujung pir. Nah, oke, setelah pir pertama kita masukkan, jangan lupa kita sorong dulu, dan kita lanjut lagi pemasangan pir yang kedua. Kita kasih sela rongga, jadi biar pemasangannya tidak sangat rumit ataupun sulit. Nah, tinggal kita tekan menggunakan obeng di bagian ujung pir, dan harus berhati-hati karena jika pir ini lepas ataupun lompat, dipastikan pasti dia akan terbang entah kemana-mana. Nah, sudah. Pir yang ketiga sama juga posisinya, pemasangannya sangat sama seperti yang pir pertama dan pir yang kedua. Kita masukkan dulu di bagian sela. Nah, seperti ini. Setelah pirnya sudah terpasang, tinggal kita sorong ke dalam. Nah, oke, jika pirnya masih ada yang kurang masuk ataupun kurang tertata, tinggal kita rapikan aja dari dalam, dari luar seperti ini, kita congkel. Oke, pemasangan sudah selesai. Nah, dan jangan lupa kita kasih pelumas oli. Oke, sudah cukup, baru kita putar seperti ini. Dan kita harus perhatikan pemutarannya itu ada kesat atau tidak, takutnya mengalami macet. Jadi kalau mengalami macet, maka akan terjadi seperti yaitu nyangkut di bagian mimis engkolnya. Nah, itu juga kita lanjut untuk pemasangannya itu di bagian batu ganda ataupun kampas gandanya. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Dan kita harus perhatikan juga di bagian di ujung-ujung pen pipa kecil ini, dia terpasang seperti karet 3 biji. Nah, dan mantalan karetnya sudah kita pasang. Oke, setelah selesai, untuk lanjut untuk tahap pemasangannya itu di bagian pir ganda. Kita tata dulu pir ganda, dia tidak sulit untuk pemasangan dan penarikan pir gandanya. Nah, jadi sangat mudah untuk pemasangan yaitu di bagian pir ganda. Kita cukup sediakan obeng kecil seperti ini, lalu kita tarik dan kita masukkan di sela bengkoknya itu area per. Ujung di bagian per di bagian obeng kita masukkan di lubang untuk sela masuknya per. Nah, jadi tinggal kita tarik ke atas seperti ini. Nah, sudah masuk, tinggal kita masukin lagi. Oke, lanjut dengan tetap sama dengan posisi yang tadi.
Nah, oke, kita masukkan lagi seperti yang posisi tadi. Nah, di celah yaitu penyangkut, yaitu bagian per, kita masukkan ujung bagian obengnya ke lubang. Oke, nah sudah masuk semuanya. Dan selanjutnya kita untuk pemasangan, kita lanjut pasang di bagian plat.